Saya akan melisiknya eksklusif. Saya pribadi selaku Kaur Keuangan Desa Citemu, saya berani disumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan oleh kubu tersebut. Ibu bahkan yang memberi informasi, meskipun bukan pelapor ya, Betul. yang melaporkan adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Ibu memberi informasi karena ibu nggak tahu proses hukumnya untuk melapor dan lain sebagainya pada waktu itu, dan ada ketakutan juga. Awalnya iya. Ibu pernah diancam oleh kepala desa? Mungkin jangan coba-coba untuk melaporkan saya dan lain sebagainya misalnya, atau ada ancaman seperti itu? Pernah ada. Seperti apa? Saya tahu skenario kalian. Kalian tuh siapa? Ibu dan? Mungkin saya sama BPD. Oke. Kan? Tinggal tunggu balasannya saja. Kapan itu disampaikan? Masih ingat Ibu? Di 2020. 2020. Oh, jadi sudah lama dong Bu ya? Iya. Cuma kemudian dalam proses perkembangannya Ibu baru ditetapkan tersangka dan kemudian Ibu curhat di media sosial dan kemudian tersebar. Iya. Setelah tersebar baru Ibu kemudian menjadi isu nasional yang kemudian sekarang lepas dari status tersangka ya. Nggak tahu kalau Ibu nggak curhat tuh Bu, Ibu udah di penjara. Kemungkinan saya udah ada di dalam. Di dalam maksudnya di penjara ya. Betul. Untuk kemudian melakukan proses sidang dan selanjutnya. Bu, saya mau tanya, 1 tahun anggaran desa APBDes itu berapa jumlahnya? Kalau untuk di 2019 itu kurang dari 1 miliar Total, oke ya? total. Tapi Oke. kalau di 2020 itu 1,33. Oke, jadi kurang lebih 1 miliar rupiah. Iya, betul. Yang dikorupsi selama 3 tahun, 818 juta rupiah. Betul. Artinya sekitar 270-280 juta rupiah. Jadi sepertiga, 30% lebih uang APBDes dikorupsi setiap tahun. 30%. Kurang lebih sih itu Mas Luar Aimo. biasa. Makanya kenapa hati saya itu berontak gitu loh. Kenapa yang harusnya sampai ke masyarakat, sampai ke warga Desa Citemu, tapi pada kenyataannya tidak. Bisa Ibu sebutkan apa saja yang dikorupsi? Salah satunya yaitu bantuan untuk masjid senilai 100 juta, bantuan Rutilahu, Rutilah itu apa? rumah tidak layak huni Oke. untuk 2 unit sebesar 2 unit. 30 juta, Jadi rumahnya itu bobrok, tidak layak huni, Iya. harusnya dibantu berapa Bu? masing-masing 15 juta. Dan tidak disalurkan ke rumah itu. Betul. Boleh nanti kita ke sana? Nanti saya antar Mas. Oke, tapi sebelum ke sana saya ingin bertanya Bu. Ini kan dari 2018, 2019, 2020, 3 tahun ya. 2018 juga sama, ada Rutilahu, masjid dan lain sebagainya. Tidak ada. Jadi setiap tahunnya itu berbeda. Oh beda-beda. Oke, 2018 apa yang dikorupsi? Pembiayaan BUMDes senilai 30 juta. Kemudian yang kedua 2019. Sebenarnya banyak yang mangkrak di 2019 itu Mas. Contohnya? Pembangunan plat deker di depan Plat deker masjid. itu apa? Saluran tuh. Oh, saluran air, got. Itu nggak dibangun Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang kan pakunya juga nggak ada. Berapa pagunya? Berapa anggarannya? Kalau nggak salah ingat itu 27 juta sekian. 20 juta. 2019 apalagi yang Ibu ingat? 2019 itu saluran senilai 69 juta itu mangkrak. Oke. 2020 tadi yang Ibu sebutkan, masjid yang paling besar 100 juta, Iya. lalu kemudian Rutilahu, rumah tidak layak huni, Iya. sebesar 30 juta untuk 2 rumah, tidak disalurkan. Apalagi 2020? Tambatan perahu senilai 39 juta, untuk nadran atau sedekah laut itu Oke. senilai 14 juta sekian. Dugaannya masuk ke kantong pribadi Pak Kades, Betul. Pak Supriyadi, yang sekarang sudah jadi tersangka dan akan segera disidangkan. Saya ingin tanya, kan Ibu tahu dari 2018 nggak dikerjakan, kenapa kemudian dilanjutkan ke 2019, 2020 misalnya? Kenapa Ibu tetap kasihkan kepada Pak Kades? Balik lagi ya Mas, karena kita itu kan anak buah. Terus awalnya memang berdalih mau merealisasikan, tapi ternyata Mau tobat maksudnya? Iya, mau tobat gitu kan. Oke. Tapi ternyata tobatnya tobat sambal gitu kan. Cuma di mulut saja? Cuma di mulut aja Oke. gitu loh. Tidak dilakukan? Ya, terus upaya saya nih Mas ya, saya baik lisan maupun tertulis saya sampaikan ke BPD. Nah, bagaimana ini untuk menindaklanjuti kubu nih gitu kan. Nah, BPD menegur, tapi tidak ada respon dari kepala desa, gitu kan. Nah, saya sama BPD mengkonsep surat untuk pelaporan ke Tipikor, Oke. gitu. Nah, terus itu BPD yang melanjutkan ke kepolisian, gitu. Lalu kemudian dalam perjalanan Ibu sempat dijadikan tersangka. Awalnya hanya Pak Ku aja, Pak Kades Betul, saja. betul. Dan ini rumah Ibu dari tahun berapa ini Bu?
Ini rumah orang tua. Ibu nggak punya rumah? Nggak punya rumah? Bendahara desa yang kepala desanya terjerat kasus korupsi hampir 1 miliar rupiah, bendahara desanya nggak punya rumah. Ibu sedih ya? Tapi saya masih bersyukur. Untuk ini saya masih bersyukur. Ibu orang jujur, pertahankan terus kejujuran Ibu. Insya Allah, saya tetap pertahankan. Dan saya akan tetap berjuang untuk masyarakat banyak. Ibu antarkan saya ke Rutilahu itu, rumah tidak layak huni, boleh ya Bu? Baik. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka. Lalu diadakan gelar perkara ulang di Bareskrim. Yang kesimpulannya ya ada kekeliruan, unprofesional. Terkejut luar biasa. Akhir tahun lalu jadi masa yang kelam bagi Nur Hayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Sebab ia yang membongkar kasus korupsi di desanya malah jadi tersangka. Kecewa, lewat video ia pun berkabar. Beritanya luas tersebar. Saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana semua bermula? Pada 2019 lalu, Nur Hayati merasa penyaluran anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes kacau. Dia mencium APBDes tak disalurkan semestinya, justru malah masuk ke kantong sang kepala desa. Keluhan ini lalu disampaikan kepada sang kepala desa. Malang, ia malah mendapat amarah hingga ancaman. Tak berhenti, dia kemudian melaporkan dugaannya kepada Badan Permusyawaratan Desa BPD, semacam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tapi di desa. Kepala BPD beraksi, laporan diselami, hingga dugaan korupsi ini dilaporkan ke polisi. Kasus bergulir, sang kepala desa ditetapkan tersangka. Kami melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap tersangka Sugari Nur Hayati. Itu juga ada petunjuk dari jaksa penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan, petunjuknya itu diberikan dan tuangkan dalam berita acara koordinasi dan konsultasi, dan saya sudah jelaskan bahwa ada klausul kata-kata di dalam berita acara tersebut agar dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap saudari Nur Hayati karena perbuatannya termasuk perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya saudara Supriyadi. Nah itu dia. Ya. Tahapannya saya rasa sudah jelas karena sudah sampai PDU 1 sampai ini, baik itu tersangka Supriyadi maupun Nur Hayati. Nur Hayati pun akhirnya turut pula jadi tersangka. Dia dianggap ikut serta dalam praktek korupsi kepala desa. Kebetulan Bu Nur Hayati mungkin pada waktu itu tidak ada pilihan lain karena mengalami kebuntuan dalam pencarian keadilan di situ. Makanya mungkin hanya jalan satu-satunya itulah yang diharapkan Bu Nur Hayati itu bisa mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat luas. Ramai tuai sorotan, Menko Polhukam Mahfud MD pun turun tangan, meminta polisi dan kejaksaan mengkaji ulang. Ya, koridor hukum karena sesudah ada protes dari Nur Hayati itu, lalu diadakan eksaminasi di kejaksaan, lalu diadakan gelar perkara ulang di Bareskrim. Yang kesimpulannya ya ada kekeliruan, unprofesional.
kesalahan prosedur selama proses penyidikan diakui terjadi. Status tersangka Nur Hayati akhirnya resmi dicabut. Dengan memperhatikan petunjuk Kajari Jawa Barat atas hasil eksaminasi, maka Kajari Kabupaten Cirebon mengusulkan kepada Jaksa Agung melalui Kajari Jawa Barat untuk menghentikan proses penuntutan perkara Nur Hayati karena tidak terdapat cukup bukti. Nur Hayati kini memang bisa sejenak bernafas lega. Namun, misteri soal praktek korupsi di desanya masih menggema. Benarkah ada kasus lain yang belum tuntas dilaporkan? Lalu bagaimana pula bisa terjadi dugaan korupsi hingga nyaris miliaran di tingkat desa? Aiman menelusurinya. Eksklusif. Dan saudara, saya berada di deretan rumah-rumah tidak layak huni, saudara. Lantai seperti ini ya Pak ya. Tanah campur, ada sedikit semen ya Pak. Oh, ini kamar Pak ya. Pada waktu itu sempat tahu bahwa rumah Bapak ini akan dibangun atau akan diperbaiki berdasarkan dana desa. Betul, saya juga dipanggil, katanya dapat. Tapi ternyata enggak dibangun, enggak. Saya akan melisiknya eksklusif.